Selamat siang Bapak Ibu, salam pengadaan untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua yang di room chat ini, di Muji Santoso Training dan Consulting, MSTC. Yang saya hormati Bapak Muji Santoso, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara diskusi siang hari ini, dan pada Prof. Muklis Isna ini, serta teman-teman tim MSTC. Kemudian yang saya hormati pula narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Christina Sri Andayani, yang akan menyampaikan materi diskusi pada siang hingga sore hari nanti terkait dengan pengadaan cleaning service di rumah sakit, ya khususnya di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Kemudian Bapak Ibu saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tommy Derinanto. Saat ini saya sebagai CFPPBJ Muda di bagian pengadaan barang jasa di Kabupaten Gunung Kidul. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebelum kita mulai acara, agar kita diberikan kelancaran dan manfaat bagi kita semua, mohon izin saya memimpin doa untuk kelancaran acara kita pada siang hingga sore hari nanti. Berdoa saya mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, saya sampaikan terlebih dahulu ini terkait dengan tata tertib acara kita pada siang ini. Nanti Ibu Christina Sri Andayani akan menyampaikan materi selama 45 menit, dan saya harap rekan-rekan bisa di-mute dulu ya speakernya. Kemudian saya harapkan bisa memperhatikan dengan baik paparan dari beliau. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun bertanya setelah selesai paparan Ibu Kris ya. Kemudian nanti kami juga ingatkan, nanti ada mengisi post test dan presensi ya Pak. Ya. Itu nanti sampai jam berapa atau sampai besok itu dibukanya post test dan presensi, nanti mohon konfirmasinya Pak Muklis. Terus acara ini nanti ada sertifikatnya paling cepat 2x24 jam. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ini saya persilahkan Ibu Christina Sri Andayani yang hari ini mohon nanti berkenan membagi pengalamannya dan ekspertisnya kepada kami semua. Dengan waktu dan layar kami persilahkan, monggo Bu Kris. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Muji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom berkah dalam, namo budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan semoga sehat selalu. Angka COVID di kami sudah turun drastis, mudah-mudahan Indonesia tetap sehat gitu ya, kita bisa kemana-mana. Mudah-mudahan kita bisa sharing ini pengalaman yang sudah kami lakukan, dan terima kasih Pak Muji yang selalu mensupport saya sampai ilmu-ilmu Pak Muji itu saya pakai sekarang juga saat kami juga menjadi PPK gitu ya, semua perjalanan dulu waktu itu, sehingga saya begini itu karena Pak Muji. Karena Pak Muji gitu. Ya itulah saya untuk saat ini dipercaya di PPK di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan yang satu-satunya ada di Indonesia, ada di kabupaten. Ya, kalau yang lainnya di provinsi-provinsi atau kota madya, tapi yang di kabupaten di tempat saya ini. Dan kemarin terima kasih Pak Muji sudah jenguk saya gitu ya, menjenguk saya kira-kira seperti apa gitu. Waktu itu kemudian maka kami diberi amanah oleh Pak Muji untuk menyampaikan sharing session saya untuk cleaning service di rumah sakit kami seperti apa.
Nah, ini Bapak Ibu yang nanti kami aturkan, maka nanti kami akan diskusi bersama-sama untuk cleaning service ini. Ini yang data profil saya. Saya saat ini menjabat PPK dan masih dari teman-teman juga ada yang advisor di LKPP. Ini dengan teman-teman Joglo Semar, kemudian foto yang saya abadikan di kiri ini pada waktu saya diminta Pak Muji sharing tentang konsolidasi. Itu PPK ya Bu, pada saat iya, konsolidasi ya. masih PPK itu saya mintanya ganti, nggak ada yang ganti, gimana ini? Jangan Bu. Sudah lama banget, saya masuk di pengadaan 2008. Berarti cukup lama sampai sekarang ya, sampai sekarang ini. Kemudian beberapa pelatihan-pelatihan yang memang kami ikuti gitu. Inilah yang Bapak Ibu tentang cleaning ya, karena sekarang ini yang kami lakukan kemarin dan juga di tahun ini kami masih ada tetap cleaning dan ada seperti juga ada housekeeping. Jadi cleaning ini kami gunakan untuk perkantoran kalau sekarang, kalau tahun kemarin itu pure semua cleaning service. Nah, kalau sekarang kami untuk yang ruang rawat inap dan rawat jalan itu kami pakai namanya housekeeping itu, yang kita memang totally kayak di hotel itu. Itu yang sekarang kami lakukan. Kemudian perundang-undangan, kemudian ada perundangan kompensasi sekarang ini, tapi kami belum masuk untuk di tahun-tahun kemarin kami belum memasukkan tentang kompensasi kalau misalnya nanti dia selesai gitu ya kemarin. Jadi kami memang belum memasukkan untuk itu. Kalau tadi Pak Tommy menambahkan ada Permendagri 33 tahun 2020, itu kami memang Rumah Sakit Umum Pusat, mungkin nanti kami bisa tambahkan ada di situ ya. Tuh. Kemudian di tempat saya itu unsur-unsur apa saja sih yang sebetulnya ini bisa menghasilkan biaya gitu. Maka ini dari awal, kami awalnya cleaning service itu dengan bahan jadi satu. Tetapi kemudian karena dengan Sarjito dan tempat saya, Rumah Sakit Sarjito di Jogja, kami itu merasa kesulitan untuk mengevaluasi, memonitor bahan habis pakainya. Kalau misalnya kita jadikan satu dengan vendornya, maka waktu itu kemudian kami pisah antara ini pure yang untuk personel saja, sementara bahan habis pakai dan alat itu dari kami sendiri. Jadi itu yang kemudian kalau seperti EDE katalog sama sekarang itu hanya personilnya saja. Maka kalau aturan-aturan jaminan hari tua udah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah juga termasuk di situ, Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu udah masuk semuanya. Maka ini sudah diatur semua tentang jaminan hari tua misalnya sekian persen itu kapan mau diberikan gitu, itu sudah diatur juga di undang-undang tersebut, misalnya dibayarkan kalau sekaligus pada waktu dia meninggal gitu ya. Kemudian mencapai umur 56 tahun. Jadi ada aturan-aturan itu. Kemudian minimal 10 tahun. Lah kalau kami itu karena kami dengan vendor ini belum tentu juga pasti akan menang gitu ya. Jadi kita belum, kan kita semua ini akan serahkan kepada para vendornya kalau masalah ini, tetapi uang ini kita sudah masukkan di situ sehingga mereka misalnya jaminan hari tua kemudian mereka itu sudah putus dia bekerja lebih dari 12 bulan gitu, berarti kan dia masih bisa untuk misalnya ini ada tunjangan hari raya gitu ya,
kemudian jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain itu dia masih diperbolehkan untuk menikmati tentang uang yang memang kami keluarkan dari rumah sakit ini. Kemudian BPJS itu kami juga di sini sudah perhitungkan semuanya, maka dari rumah sakit akan mengeluarkan biaya-biaya ini termasuk biaya seragam dan juga fee manajemen. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kami kemarin itu berkontrak payung selama 3 tahun. 3 tahun dan kami belum konsolidasi dengan siapapun. Nah, untuk saat ini kami baru berkonsolidasi dengan Rumah Sakit Karyadi sama-sama pusat di Semarang. Itu. Maka waktu itu kami berpikir karena tender-tender terus, udahlah kita coba kontrak selama 3 tahun. Saya teorinya itu mengikuti teori dari LKPP, maka saya datang ke LKPP berkonsultasi, karena kebetulan karena konsolidasi itu sejak 2017, kami selalu didampingi, terakhir kami bertemu 1 Desember kemarin, untuk pendampingan masalah kayak gini-gini juga, masalah konsolidasi apa yang mau kita lakukan. Maka kami sering berkonsultasi, bisa ke sana atau bisa kita lewat Zoom. Kalau kami ada case-case gitu, kami minta Zoom gitu, udah sama teman-teman LKPP, kemudian kami difasilitasi apabila juga ada permasalahan-permasalahan. Maka selama kemarin kami sudah berkontrak payung selama 3 tahun. Kemudian fee manajemen ini, Bapak Ibu, selama kontrak payung 3 tahun, kami ini fee manajemennya flat. Flat, kemudian yang berubah hanya gaji atau gaji untuk UMR atau upah minimal reguler, regional, atau UMK kota kayak gitu. Itu yang berubah. Tapi yang lainnya tidak berubah selama 3 tahun. Maka kami, karena mereka itu dengan 3 tahun punya kejelasan pekerjaan di rumah sakit ini, maka mereka pasti manajemen fee-nya akan turun dari yang sekarang misalnya di e-katalog 5%, sekarang kami bisa dapat 2,1% fee manajemennya. Itu. Kami kalau sekarang masih, itu pun kami belum tidak sampai 3 tahun yang baru ini. Kami 1 tahun, tapi kami konsolidasi dengan Karyadi. Itu. Jadi Bapak itu kalau 1 tahun kalau gimana Mas? Yang proses e-katalog ini rencananya 1 tahun dulu. Itu 1 tahun karena kami ini masih masa transisi Pak Tommy. Jadi kami kan sekarang ada housekeeping ya. Housekeeping, cleaning, paketnya gitu. Sehingga kami masih mencoba 1 tahun dulu. Setelah nanti 1 tahun settle ini, kami pasti akan lebih dari 1 tahun. Jadi kami kontrak payung 3 tahun, kontrak pembeliannya, karena kemarin tender-tender terus, itu kontrak pembelian setiap tahun kami lakukan kontrak oleh PPK. Sementara kontrak payungnya dilakukan sebetulnya siapapun pejabat yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk perikatan kontrak payung. Gitu. Sehingga kontrak payungnya di tempat saya itu adalah direktur utama. Kemudian saya selaku PPK melakukan kontrak setiap tahun. Jadi kalau misalnya DIPA-nya turun, ya udah kita kontrak lagi. Besok tinggal kontrak, kan nggak lagi kita melakukan tender-tender lagi gitu ya. Rasanya pengadaan nggak selesai-selesai, hanya terus melakukan hal-hal semacam itu gitu. Sibuk dan kami boleh beruntung pemilihan. Ya untuk proses pemilihannya. Beruntungnya kami di Joglo Semar ini dengan 7 rumah sakit ini kami berbagi. Misalnya di tempat saya kayak sekarang, misalnya kami dapat 5 paket. Nanti Karyadi dapat 5 paket, Sarjito dapat ya kayak gitu. Sehingga kami itu nggak pusing harus selalu sendiri gitu.
Jadi kami masih boleh dengan teman-teman sejoglo Semar, 7 rumah sakit, kami berbagi paket, harganya tinggal nanti di-share antara kami. Maka termasuk cleaning service ini kami kemarin tender sendiri, karena kami masih mencoba kayak apa ya kalau sendiri gitu. Awalnya mau dengan Sarjito, cuman bahan habis pakainya, kami sudah dengan Sarjito, ini kontrak tahun kedua. Itu. Jadi kami BHP memang 2 tahun, tidak 3 tahun. Kami ini kontrak tahun kedua dengan Rumah Sakit Sarjito. Itu. Jadi kalau rumus-rumus ini sudah ada semua di undang-undangnya, sudah ada semua. Nomor 13 tahun 2003 itu kan undang-undang tentang ketenagakerjaan itu sudah memuat semua hal-hal yang memang harus diberikan ke vendor gitu, harus diberikan ke tenaga kerja lewat vendor karena kita tidak gaji sendiri. Maka nanti kita diuntungkannya di fee management itu, kalau misalnya kontrak payungnya pasti mereka akan berubah, kontrak setahun dengan 3 tahun akan berbeda. Meskipun e-katalog untuk produk-produk yang lain pun kami bisa kontrak 3 tahun. Jadi kami lakukan itu karena kami sudah ya, saya sukanya ini ya, tantangan gitu. Jadi tak coba kalau setahun kayak apa. Kalau 2 tahun saya minta mereka, para vendor, kalau setahun kamu penawarannya berapa? 2 tahun berapa, 3 tahun berapa? Mana yang menguntungkan, ya itu yang kita pakai. Menguntungkan baik untuk penyedia maupun kita. Gitu. Harga pasti akan lebih murah. Kemudian jaminan pelayanannya pasti tidak akan terputus, gitu ya. Kemudian efisien jelas, efektif jelas. Maka itu yang kami lakukan dengan kontrak payung. Itu. Kalau alat-alat memang kami beli sendiri. Kami beli sendiri, kemudian alat yang besar itu ya saya masih nego. Bisa nggak kita diberikan ini gitu-gitu. Ternyata sampai di e-katalog pun misalnya kita masih kemarin person, mereka tetap masih juga membackup kami karena kami belum bisa beli semuanya. Itu. Kemudian ini contoh analisa, kalau tadi Avandria menanyakan, ini kan kami hitungannya per meter persegi. Jadi di instalasi patologi klinik misalnya, berapa sih luasannya gitu ya. Luas areanya berapa, totalnya nanti berapa gitu, tinggal nanti kita akan melihat. Jadi kalau satu orang itu 800, kemudian 800 meter persegi kalau untuk cleaning ini, kalau untuk taman itu 1.500. Maka nanti kita bisa akan kelihatan berapa jumlah orang yang kita butuhkan semuanya. Kemudian ini kalau contoh penggunaan gitu, bahan. Apa aja sih sebetulnya yang bahan yang mau kita pakai gitu ya. Mau kita pakai sehingga nanti kita dengan teman-teman, karena ini kami pisah gitu. Tapi terserah aja kalau Bapak Ibu bisa untuk memonitor dengan baik. Karena ada juga rumah sakit yang mereka tidak bisa. Ini hanya case kami, kemudian Sarjito, itu aja yang kami tidak jadikan satu paket dengan para vendornya. Meskipun memang sekarang di e-katalog ya hanya personilnya aja. Maka ini pun nanti kan kami juga akan melihat ya, berapa sih sebetulnya jumlah, kita kurang-kurangi gitu, seragam berapa dan sebagainya kita bisa hitungkan di situ. Nah ini bahan-bahan cleaning service yang memang kita pakai untuk selama ini, Survanios, Baiklin, Wimpol, Aksi ini kan umum ya. Itu kemudian mereka kegiatan-kegiatannya apa saja gitu. Ini yang kemarin-kemarin, jadi kalau sekarang ada climber, kami kaca-kaca dengan 5 lantai, berarti kami ada climbernya ada di situ gitu. Itu termasuk kegiatan mereka. Jadi ini ada, saya pikir pembersihan lab, kemudian desinfektan, penjebak debu, pengepelan kering,
pengepelan lantai, kebersihan mebeler, kaca, kamar mandi. Kamar mandi ini kita harapannya tidak basah gitu. Jadi sebaik mungkin kamar mandi itu dibuat kering, bau wangi gitu. Karena pada awal kita selalu memikirkan jangan sampai kita dikatakan, oh punyanya pemerintah pasti nggak bersih gitu ya. Nah, kita punya standar bagaimana kalau misalnya kayak di bandara gitu ya, atau di hotel yang mereka selalu wangi gitu. Itu kita buat standar dari kita seperti mau seperti apa. Kemudian nanti pengharum ruangannya seperti apa. Jadi kalau kita punya cleaning service, memang selalu kita ngomong sama teman-teman yang di ruangan-ruangan yang memakai. Ini kan kayak ART, jadi harus tahu, harus bahasa Jawanya itu benar-benar selalu diomongi di Grete, itu maksudnya diomongi terus, apa sih sebetulnya pekerjaan dia harus ngapa, dan sebagainya. Seandainya kan ini di rumah yang baru gitu ya, nah itu kita bisa lakukan itu. Maka nanti kayak kamar mandi, kayak toilet itu, pembersihan kerak-kerak itu jangan sampai kerak-kerak di toilet itu akan kelihatan kuning-kuning itu. Itu kan ada, mereka punya kompetensi ada di situ. Ya, kemudian untuk pembersihan area kamar mandi juga, kemudian juga untuk pengharum ruangan itu memang kita lakukan untuk bisa mencapai bagaimana hal ini itu bisa nyaman lah orang datang ke rumah sakit, tidak sampai baunya amis, tidak sampai bau menyeramkan, bau yang tidak enak gitu. Karena mereka selalu mengatakan rumah sakit ya cuma kayak gitu, baunya selalu khas gitu. Nah ini kita mau nggak seperti itu, maka nanti apalagi kalau Bapak Ibu di perkantoran seperti saya di kantor itu kan tidak akan seperti di ruangan-ruangan gitu. Tetapi ini yang saya selalu minta pada cleaning service untuk standby, dan kami sekarang minta ada transformasi digitalisnya juga gitu. Jadi mereka sudah pakai e-reporting, kemudian juga presensinya jelas kalau itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya aku pengen Mbak, kemarin saya ngomong sama vendornya, bisa nggak misalnya anak buahmu itu di mana saja? Bisa kelihatan kan dari GPS-nya. Hal-hal ini yang memang kita minta. Kayak security itu kemarin kami kontrak juga 3 tahun, dia punya sudah dengan transformasi digitalis luar biasa. Kalau ini kami menang dengan perusahaan BUMN, anak perusahaan dari KAI kebetulan yang sekarang menang di kami. Sama-sama di jasa, sama-sama di e-katalog. Dan kami memang menego untuk fee manajemennya. Itu. Ya. Pelaksanaan kontrak cleaning service yang tahun ini, kami tetap pakai kontrak payung dengan artinya saya payungi dalam 1 tahun ini. Kalau nanti kontraknya satuan, hanya satuan saja, begitu kami menambah untuk jumlah, karena kami akan prediksi ada penambahan-penambahan, maka kami hanya boleh 10% dari anggaran. Terus saya lihat kemarin teman-teman kan hanya kenaikannya 6% untuk gaji mereka, upah minimumnya. Ternyata setelah kami hitung dengan yang sudah muncul ini ada kenaikan 8%. Maka kalau sebetulnya mau kontrak payung, kita kemarin dengan hitungan kemarin hanya di 10 bulan kami baru sudah habis. Maka kami dengan adanya kontrak payung dalam 1 tahun pun kami tidak akan lagi melakukan proses pemilihan. Tapi ini kita tinggal lanjutkan saja gitu. Lanjutkan saja kita buat kontrak pembelian lagi gitu. Tapi kita tidak melakukan, kalau misalnya ini katalog, ya udah kita tinggal buat SP di mana kontraknya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan LKPP, karena ini kan adanya di LKPP itu barang. Maka kami sudah membuat untuk salah satu contoh untuk security juga, itu membuat
Kemudian kami konsulkan ke LKPP untuk yang jasa di katalog ini. Maka kemarin kami yang ini sudah kami lakukan. Itu yang kami kontrak dalam 1 tahun. Sehingga kami sekali lagi tidak perlu nambah 10% dari kontrak harga satuan. Enggak. Tetap ini satuan, tetapi kita sudah mewadahi dalam 1 tahun. Kemudian nilai kontrak pada tahun kedua dan tahun ketiga, tadi saya sudah cerita, akan berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kayak kemarin kami tender 3 tahun itu, berarti pada tahun kedua dan tahun ketiga itu berubah. Terakhir kemarin tahun 2022, jadi kami berkontrak 2020, 2021, dan 2022 untuk cleaning service ini. Dan itu yang berubah hanya upah minimum kabupaten atau kota, jika ada sebagainya itu. Yang itu ini yang kami menyesuaikannya di situ. Kemudian otomatis nek upah minimumnya berubah, maka penghitungan yang lain-lain pasti akan berubah. Kemudian nilai prosentase manajemen fee-nya kami tidak pernah akan berubah selama kontrak sudah tertandatangani, misalnya kami kontrak payung 3 tahun, berarti 3 tahun itu tidak pernah akan berubah, akan sama manajemen fee dari awal. Gitu. Maka untuk yang tahun ini, yang barusan selesai ini, kami di katalog 5%, tapi fee manajemennya kami boleh bisa turun dari itu, sekitar 2,1. Karena ini yang melakukan PIC-nya Rumah Sakit Karyadi Semarang. Saya tinggal terima jadinya. Kemudian ini yang diatur, saya aturkan bahwa kontrak payung itu apa ya? Udah merupakan kontrak harga satuan antara pejabat KL, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan penyedia barang jasa. Nah, pejabatnya siapa? Ya itu ya tinggal menunjuk aja siapa gitu. Jadi pejabat yang berwenang mewakili 1 atau lebih dari 1 PPK untuk melakukan perjanjian. Di tempat saya ada 2 PPK. Dulu PPK-nya hanya 1 saya, maka Dewas dari Kementerian Kesehatan membuat memberi masukan kepada direksi bahwa kalau PPK-nya 1 terlalu kasihan, bebannya terlalu berat karena tahun anggarannya semakin untuk anggaran-anggaran setiap tahun semakin bertambah. Makanya kemudian saya waktu itu pegang apapun, baik dari konstruksi, baik dari obat, gizi, pemeliharaan, pokoknya semuanya sendiri. Sekarang saya memegang PPK non-konstruksi. Saya sudah pernah konstruksi. Sudah pernah. Sekarang dibagi. Jadi saya belajar untuk bangunan-bangunan itu. Kemudian juga di advisor itu kan kita sering mendapat apa ya, ilmu-ilmu gitu. Yang memang kadang kita bekerja itu kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, oh ternyata begini. Itu jadi kita juga semakin, karena kita kan nggak ada kuliah tersendiri di pengadaan ya Pak Tommy. Jadi kita mau tidak mau kan belajar dengan pengalaman itu yang kami lakukan gitu. Ya itu yang untungnya ya kami banyak yang support gitu. Di antara terus terang di LKPP itu yang membackup kami untuk masalah-masalah pengadaan itu. Kemudian ini yang kami lakukan untuk kontrak payung yang saya aturkan itu, ini saya aturkan kan jelas efisiensi dan efektivitas proses tadi ya, proses dan administrasi pengadaan. Memperoleh cost reduction jelas. Kalau kita misalnya sekarang di katalog 5%, ternyata kami boleh lebih kurang dari itu jauh gitu ya. Itu. Jadi beberapa hal yang kita bisa lakukan sih sebetulnya di kontrak payung ini. Kemudian memperoleh jaminan ketersediaan barang. Nah, ini sudah kami lakukan semua. Untuk ATK itu kami sudah lakukan. ATK itu kami 2 tahun. Ya, kami Sejuglu Semar juga 2 tahun. Maka kontrak payung ini sungguh
menurut saya berterima kasih juga pada LKPP yang punya inovasi-inovasi ini dan kita lakukan itu. Maka memang kontrak payung ini kan ini sebenarnya kerjaan rutin gitu ya, barang atau jasa yang sudah standar gitu. Kemudian jumlahnya gitu paling tidak yang diperlukan tidak dapat dipastikan sejak awal. Kami itu karena mau nggak bangun apa lagi, ini butuh sekian lagi, nanti ada lagi dan sebagainya. Udahlah, mending kita lakukan ini kayak kontrak yang terakhir ini kan kami mencoba masa transisi 1 tahun, tapi kami sudah mewadahi dulu dalam 1 tahun ini sehingga kami tidak melakukan proses di tengah saya anggarannya nggak cukup lagi, maka 2 bulan kan tidak perlu pakai proses lagi gitu ya. Kemudian barang jasa memang yang kita butuhkan secara berulang kan ini kayak gini terus ya, berulang terus. Kemudian pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK atau satuan kerja yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama. Jadi kalau misalnya ini kaitannya dengan cleaning service, ya kami akan bayar setiap bulan dengan jumlah yang mungkin akan berbeda, gitu. Karena kadang terus ada penambahan. Kemudian kaitannya dengan misalnya ini sakit sekian lama gitu ya, itu pun sudah ada penggantinya gitu. Tiap kali ada penggantian personil, saya sudah selalu memberitahu harus lewat PPK gitu, karena ini tanggung jawab di PPK, tidak lagi di bagian masing-masing harus memilih ini, harus memilih itu, enggak, itu sudah tanggung jawab di PPK. Dan kebetulan di kami ini ya nggak ada intervensi dari siapapun ya, jadi kita enak-enak aja gitu. Di dalam penyusunan kontrak payung kemarin untuk cleaning service itu jelas kami mencoba kenapa sih kami harus 3 tahun gitu. Kemudian ini pasti kalau Bapak Ibu pasti ini sudah saya nggak usah detail karena ini identifikasi kebutuhan perencanaan. Sebetulnya pengadaan itu akan berhasil itu bukan di proses di kita, di pemilihannya, tetapi berawal dari perencanaan. Maka di tempat saya, setiap unit kerja, itu kan sudah ada RUP semua detail di kami. Dan saya tadi pagi setiap hari Jumat itu kami juga dari jam 8 sampai sebelum sholat Jumat itu pasti ada rapat pengadaan barang jasa. Nah itu menjadi ajang kami untuk saling kami akan presentasi apa yang sudah kami lakukan, kemudian kendalanya di mana. Jadi nanti para pengguna itu kalau kami sebut para user gitu ya, itu mereka dihadirkan di situ termasuk para direksi. Kak ini kita udah identifikasi dulu. Saya sampai misalnya kalau katalog seperti tadi yang saya ceritakan, dia harus sampai spesifikasinya kayak apa, milih mana. Mereka datangkan semua aja lah vendor-vendor ini. Kita mau milih yang mana nih dari sekian ini. Kalau ini tugas kami kan tinggal ngeklik juga mereview, kan tidak membuat HPS ya. Tinggal nanti klik, kemudian kami negosiasi, kemudian kami reviewnya itu sekalian misalnya pada waktu presentasi. Jadi ini pun kami datangkan semua. Kami mau milih yang mana nih di e-katalog gitu. Jadi untuk tahun ini kami mencoba kemarin 4 tannya dia kami datangkan, kemudian mana yang mau kita pilih? Dia punya kelebihan-kelebihan apa satu di antaranya gitu. Untuk mereka kita datangkan, kemudian kita sepakat setelah itu kita milih ini nih. Ada justifikasinya kenapa milih itu kok enggak milih ini. Jadi kalau itu sudah kami lakukan karena terus terang di tempat saya ini kan wilayah birokrasi bersih melayani ya, WBBM. Jadi kami terbuka aja kalau kayak gini kira-kira nanti diskonnya berapa gitu, turunnya berapa fee manajemennya gitu. Jadi itu sudah mereka perkirakan. Nanti saya bilang bahwa kita nggak akan sama persis dengan e-katalog karena kita akan berkonsolidasi sehingga silahkan Anda untuk menawarkan gitu. Tapi dari segi teknis dan sebagainya itu sudah kami datangkan dulu, kemudian kami akan pelajari bersama-sama pada waktu presentasi dengan para user. Nah, kalau dari sini sudah selesai identifikasi kebutuhan dan lain-lain gitu, masuk di pemilihan kami. Pemilihan entah nanti ya pakai e-purchasing,
Kalau yang tahun kemarin kita pakai tender, berarti kita pakai tender. Kemudian kita udah berpikir dari awal, di RUP itu udah menyebutkan bahwa kita nanti kontrak, kita udah di perencanaan tuh mikirnya kita udah rencana 3 tahun nih. Ini rencana 1 tahun. Maka pada waktu sirut sudah kami upload itu para teman-teman di user itu sudah kita minta nih loh, penyerapan anggaranmu nanti triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Itu udah ada semua. Sehingga tidak sampai di Desember itu justru kita kelabakan. Karena kita kan sebetulnya di kami itu sudah turun di November akhir ya. Sudah turun sehingga kami udah lakukan semua gitu. Kan kita udah lakukan kontrak juga gitu. Itu yang sudah kami lakukan sehingga tidak akan mengakibatkan pelayanan di rumah sakit ini juga terkendala karena di pengadaannya. Kemudian setelah itu kita akan kontrak ya, kontrak harganya satuan yang di sini kemudian pembayarannya jelas kita termin. Kemudian lama kontrak yang kami lakukan kemarin selama 3 tahun. Jadi itu. Kemudian untuk pelaksanaan kontrak payung ini kan jelas nanti terserah aja apakah kita nanti tanda bukti, maksudnya tanda bukti perjanjian yang kita mau lakukan kan sesuai dengan yang besaran kontrak yang kita keluarkan di situ gitu. Kalau misalnya, oh ya ini harus pakai kontrak, ini cukuplah. Kalau kita besar pasti akan pakai kontrak gitu. Kalau misalnya hal-hal yang kecil kan kita bisa pakai nota pembelian. Ini sudah kami lakukan di rumah sakit saya dan ini tidak, kami sudah satu dokumen saja yang kami tidak paperless. Yang lainnya sudah kami mengirit untuk biaya papernya. Yang satu itu hard copy itu satu untuk penyedia, yang satu asli itu untuk keuangan, yang lainnya udah nggak ada lagi. Jadi kami sudah ada soft copy, semuanya ada di situ. Pada waktu auditor datang pun kami sudah ada, sudah di-scan semuanya, maka ini tinggal mau auditor lihat, mau nanti teman-teman kan dari tempat saya diverifikasi di keuangan, semuanya sudah hanya satu dokumen, tapi yang lainnya sudah by email semua. Jadi kita udah nggak lagi pakai kertas besar-besar karena sekarang juga auditor tidak lagi melihat dokumen hardnya gitu, tapi mereka sudah semua kami upload semua itu. Maka itu yang jadi ngirit di tempat kami. Besok ini kami tahun ini juga sudah paperless gitu ya, ke rekam medisnya juga sudah tidak lagi dokter nulis di semuanya. Saat ini baru rawat jalan, tapi tahun 2023 ini sudah kami rawat inap semuanya dengan paperless. Maka tidak lagi tulis-menulis dengan bolpen. Kemudian kok ini kok Mana Bu? Bentar Mas, kok ini yes. Oke. Kami lanjut. Ini yang kami lakukan ya, yang tadi saya cerita kalau tahun kemarin kami itu kontraknya dengan tender, kontrak 3 tahun. Kalau yang ini kami dengan e-katalog. Jadi, tahun ini ya Bu? Ya, tahun ini kami sudah dengan e-katalog, kami berdua dengan Karyadi gitu ya, berdua dengan Karyadi. Jadi yang harus diperhatikan bahwa unsur biaya harga personil yang tayang di e-katalog itu personil sudah satu paket gitu ya. Gaji, THR, BPJS, kompensasi seragam, peralatan, BHP, manajemen fee. Maka kemarin kami melakukan nego karena kami BHP-nya sudah ada, peralatannya sudah ada, tinggal kami akan nego gitu. Itu yang untuk seragam juga, kalau seragam kan kita tetap. Jadi itu yang kami negokan adalah perawatan dan BHP-nya. Kemudian untuk kontrak ini, kontrak cleaning service yang katalog ini, kami sekali lagi kami aturkan bisa pelaksanaannya dengan konsolidasi.
Maka kami pemikiran, kami baru mencoba ini katalog ini. Ternyata ya enak sih, kita tidak melakukan tender, cuman mereka didatangkan, kita mau milih yang mana, kelebihan mereka seperti apa, gitu. Kemudian kita ngomong sama KRD, yuk ini bareng-bareng aja ya kita ngadanya. Gitu. Ini katalog nasional apa lokal Klaten, Bu, yang dipakai? Kita sektoral. Sektoral ya kementerian? Ya, kita sektoral kementerian. Sektoral kementerian. Kalau makanya kalau misalnya vendor-vendor mau kita bisa masuk gimana ya, silakan aja, terus kita memberitahu aja. Gitu. Ya kita masalahnya kita kan ada di rencananya sebetulnya kemarin Bali itu mau ikut gitu ya. Tapi terus akhirnya udah dulu aku mau mencoba dulu gitu. Kalau nanti tahun-tahun depan kita akan seperti apa gitu. Karena kalau yang pengalaman kami di luar-luar kemarin kan Sanglah juga ikut, kemudian tapi tidak paket ini sih. Tinggal sebetulnya nanti kalau misalnya kita tanya, kamu di sana bisa nggak, di sana bisa nggak, di sana bisa nggak, gitu. Baru nanti kita konsolidasikan. Karena terus terang kalau dengan bareng-bareng itu dia pasti akan turun, gitu Pak Tommy. Maka nanti kalau misalnya UKPBJ, Pemda mana gitu ya, itu kan banyak satuan-satuan kerja nih. Ya. Tinggal nanti bareng-bareng aja, bersama-sama aja, sehingga dari situ mereka pasti turun fee manajemennya. Gitu. Hari ini kok. Aduh, kenapa? Ya, ini contoh negosiasi kami. Karena tadi kan saya aturkan apa yang sudah ditayangkan di katalog tadi, maka ini perhitungan kami gitu ya, perhitungan kami harga tayang gitu. Ini contoh untuk cleaner junior gitu ya. Ini yang menang di kami. Panji Putra Perkasa. Yang kemarin juga kami 3 tahun kemarin juga pakai ini. Karyadi juga menang ini. Ini maka Sarjito juga sama. Kami di Joglo Semar. Maka ini kan contohnya UMK-nya disepakati. Jadi negosiasi dengan manajemen fee yang disepakati tanpa peralatan dan bahannya. Maka kan kita tinggal UMK-nya berapa sih gitu. Kemudian THR per bulan dari tadi ya. Itu kan kita bisa lihat dengan rumusan-rumusan itu. Seragamnya berapa sih? Misalnya seragam kami kan 300 gitu ya. Tinggal dibagi seragamnya kemarin. Ya pokoknya kita bagi aja. Sehingga nanti per bulan itu muncul katakanlah 25.000 per bulan. Nanti nominal berapa dibagi 12 gitu ya. Kemudian kita akan muncul total per orangnya, berarti sekian ini. Ini baru dari personelnya. Kemudian ada manajemen fee-nya 2,1. Seperti tadi saya cerita, kalau di e-katalog memang rata-rata semua 5% ya, 5%. Itu jadi manajemen fee-nya kita bisa lihat 53, 5 sekian itu. Kemudian total per orang itu sebelum pajak itu 2,6 gitu ya. 2,6 kemudian ditambah PPN yang sekarang itu 11%. Sehingga total biaya per orang per bulan itu sekitar 2,8 sekian. Itu. Kemudian untuk misalnya tadi kemarin saya tanyakan juga misalnya untuk THR bagaimana itu perlu juga nanti kita jelaskan karena kalau misalnya di e-katalog itu kan minim sehingga sebenarnya kita bisa buat sendiri seperti saya cerita itu kan barang maka kami rubah jadi orang jasa. Kemarin kami konsulkan dengan LKPP sama pada waktu kita konsolidasi itu enggak ada. Mana ini konsolidasi enggak ada zaman dulu 2018 pertama kali
itu belum ada di Perpres. Terus saya mikir, wah ini bagus nih, inisiasi nih. Bagaimana ya? Kemudian dengan LKPP itu buat kontrak payung, kontrak pembelian kata per kata yang kontrak awalnya dari e-katalog, kontrak payung e-katalog, kemudian kami jadi dengan Bapak Ibu dari LKPP itu membuat detail satu dari kata per kata itu. Maka kemarin kami ini juga sudah konsulkan ke LKPP untuk pengadaan ini, karena kan kita harus tidak seperti barang ya, datang selesai gitu. Sementara kan ini harus kita tampilkan gitu. Kalau misalnya kemarin saya tanya, kalau misalnya ini tunjangan hari raya nih, saya gitu ya. Tunjangan hari raya misalnya apakah dikasih setahun apa mau berapa? Apakah setengah bulan dan sebagainya. Ya kalau kemarin-kemarin dia sudah biasa di sini, kami tahu sih gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu dapat vendor yang baru, itu kan perlu dijelaskan itu di SP atau kontrak penjenengan itu bisa lebih dirincikan lagi kayak kita membuat kontrak seperti biasa kalau kita tender. Itu kemudian ini contoh Bapak Ibu, jadi kami kebetulan sebelum kami konsolidasi semuanya, kami Sejoglo Semar 7 rumah sakit itu berkumpul di Karyadi, kemudian membicarakan salah satunya adalah cleaning service ini. Gitu. Karyadi ini dapat paket yang mereka harus mem-VIC-kan gitu ya. VIC konsolidatornya itu outsourcing untuk cleaning service taman, dan juga saya tambah housekeeping, kemudian tambah tenaga administrasi misalnya kayak gitu, kemudian yang lain-lain. Ini nanti dia ada laporannya, metodenya e-katalog, keterangan di situ, fee manajemennya sekian, dia akhirnya dia menang. Di Karyadi dia karena besar pakai 2 penyedia, gitu. Jadi ini yang kita lakukan, maka saya ya beruntung sudah ada dengan teman-teman, enak aja yuk kita siapa yang menjadi PIC ini untuk melakukan klik di e-katalog. Maka ini saya di Karyadi ini kami rapatkan, kemudian saya bagi-bagi nih, saya sendiri, ayo komitmen siapa ini PIC-nya dan sebagainya gitu. Itu jadi nanti pun Pak Tommy kalau misalnya Pemda sebetulnya bisa juga gitu. Iya. Sehingga nggak harus kita semua gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan. Ini baru nanti kalau sudah ada pemenang berarti seperti contoh ini Direktur Utama Karyadi memberikan surat ke Direktur Utama kami, pemenangnya siapa. Gitu. Tuh, kemudian ini kalau kemarin kami pendampingan dengan LKPP, kebetulan Pak Aris Direktur LKPP untuk pendampingan pemerintah pusat nggak kelihatan ya. Pas ini pas kami nggak foto, ini cuman ini eselon 3, kemudian eselon 4 gitu ya Pak Slamet, kemudian ini Pak Manto, kemudian ini ada dari LKPP Mbak Nida, dan ini adalah teman-teman yang Sejoglo Semar juga yang datang ke sana, yang saya harus presentasi di saat itu, kemudian apa saja yang kita lakukan, salah satunya adalah cleaning service. Itu. Tapi LKPP kemarin memang mereka mau merencanakan masih tender. Jadi ya udah kami akan coba dulu Pak Manto gitu. Mereka tender rencana kemarin, nggak tahu ini saya belum tanya lagi kalau kami mau mencoba untuk e-katalog. Maka ini kami sudah lakukan, kemudian satu persatu kami bahas 2 hari nih di LKPP. Ya, di LKPP 2 hari sehingga kami nanti clear seperti apa sih yang mau kita lakukan. Maka waktu itu kami sepakat, udahlah kami 1 tahun dulu gitu. Karena e-katalog kami kan mencoba setelah ini, baru kita akan mencoba tahun depan kita bisa dengan kontrak payung lebih dari 1 tahun. Gitu. Kemudian ini matching kami kemarin dengan Kepala LKPP. Kebetulan kan beliau kita kenal dari Wali Kota Semarang ya, yang sekarang karena Pak Anas sudah berpindah Menpan, maka kita itu ceritanya kemarin reuninan dengan beliau gitu, Jawa Tengah gitu. Nah ini terus kemarin ini pas kebetulan di ruang
meetingnya depan kantor Pak Hendi sendiri, sehingga kita akhirnya bersama-sama dan beliau mendorong untuk bisa dilakukan tetap konsolidasi karena PPK lebih berat. Kalau nanti konsolidasi itu bisa barang-barang, harganya bisa sama. Kalau kami konsolidasi memang kalau sudah ada auditor, ini udah dikonsolidasi, sudah Pak, gitu. Sudah nggak akan dilirik lagi gitu ya. Itu kami kalau lakukan itu. Maka itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini sharing session kami, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Kalau saya boleh juga belajar untuk di pemerintah daerah, kebetulan ini kami adalah semuanya pemerintah dari pusat semua. Jadi dari Rumah Sakit Jiwa Magelang, dari Sarjito, RSUP Surakarta, kemudian dari Karyadi gitu ya. Kemudian ortopedi Solo gitu. Kemudian ada rumah sakit RSPAW Salatiga, rumah sakit paru Salatiga. Jadi itu yang sama-sama kami ada 7 rumah sakit ini. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami boleh sharing dari rumah sakit kami tentang cleaning service. Saya rasa begitu Pak Tommy. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Kristina Sriandayani atas presentasinya yang luar biasa. Sangat menarik ini Bu. Sambil menunggu ada yang tanya ini Bu. Belum ada yang resen ini. Tadi yang menarik Bu. Di sana kan ada housekeeping tadi ya. Kalau housekeepingnya itu kemarin juga e-katalog atau lain Bu? Proses pemilihannya. Kami juga e-katalog Mas. E-katalog. Pak Tommy. Masih muda ya rasanya mau ngundang Pak Iya. Kami juga e-katalog. Jadi sebetulnya mereka itu kan tenaga ya. Yeah. Tinggal nanti setelah itu kita akan, tapi sebelumnya kami sudah presentasi, mereka presentasi dulu. Kebutuhan kami itu seperti ini loh gitu. Jadi sebelum mereka presentasi kami undang, kami presentasikan dulu kebutuhan kami itu ini. Di cleaning itu areanya begini-begini, di area perkantoran dan sebagainya. Taman kami seperti ini, luasannya sekian. Kemudian kami tahun ini beralih ke housekeeping gitu. Jadi kemudian dari situ gitu, mereka jasa ya. Tetapi dari cleaning itu mereka ada kompetensi khusus untuk housekeeping. Bagaimana dia itu untuk mengatur tempat tidur yang cepat, misalnya untuk per bed ya, bahasa Belandanya per bed gitu, membuat itu lebih cepat gitu. Itu ada. Kemudian misalnya ini ada bunga nih, dia bisa bunga ini mau dari berbagai arah dengan situasi kondisi seperti ini, berarti cukup dari 2 arah kayak gitulah. Terus ya mereka lebih ini kayak di hotel itu. Kemudian itu yang membedakan, maka 500 meter persegi itu 1 orang kalau housekeeping. Ya itu sebetulnya mereka itu mereka sudah ada itu karena Karyadi udah menggunakan duluan. Maka kemudian kami ikut Karyadi dulu. Gitu. Saya bilang, Pak Yarno, aku itu nggak ngerti housekeeping dulu. Kami studi banding ke sana. Kemudian kami juga tanya-tanya dulu gitu ya. Kemudian kami udahlah sama saudara, aku nitip ya gitu, nitip ya untuk pengadaannya. Jadi terus kami lakukan itu. Beda dengan cleaning. Memang cleaning kan hanya membersihkan gitu ya, tapi dia sampai kita beri tugas kayak housekeeping di hotel itu. Dari penampilan juga akan berbeda, makanya itu yang kita harapkan. Jangan sampai rumah sakit pemerintah itu terkenal galak, kotor, kumuh, dan sebagainya. Tapi kita berawal dari security, dari cleaning service, housekeeping, gitu-gitu. Mereka tenaga-tenaga outsourcing kita bisa ajak kerjasama dengan rumah sakit itu. Itu Pak Tom. Ya. Kalau ini Bu, sambil menunggu yang lain juga ini Bu, belum ada yang resen soalnya. Saya menarik sekali yang tadi itu di proses perencanaan yang Ibu sampaikan tadi kan
keberhasilannya di proses perencanaannya. Tadi Bu ngendika gitu ya. Kesulitannya di proses perencanaan cleaning service ini apa Bu? Kalau menurut Ibu? Ya, jadi kayak kemarin kami temui ya, teman-teman itu kadang nggak detail untuk pembuatan kualifikasi, baik itu perusahaannya atau personil ini mau lulusan apa sih, terus dia itu harus kompetensi punya apa saja gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah diterima itu dia mau dilatih apa saja. Karena tadi saya cerita kita itu yang punya tuan rumah. Sehingga tuan rumah itu pengen, oh aku harus punya standar nih, mereka harus menguasai tentang bagaimana cuci tangannya. Misalnya ini, bagaimana kalau ada pasien jatuh saya harus menolong mereka gitu. Hal-hal itu yang kadang itu teman-teman nggak detail di situ. Maka ini yang harus selaku PPK kebetulan gini. Tommy, jadi saya kan PPK Viewer ya. Saya perawat basicnya. Tapi perawatnya tetap saya jalankan. Kemudian saya ada 2 PPK yang ada pendukung PPK juga yang sama-sama perawat sebetulnya, sama-sama perawat. Dan itu memang kami lebih banyak di PPK-nya. Gitu. Jadi untuk UKPBJ juga sudah mandiri, personel semua ada mandiri, nggak ada yang nyambi-nyambi. Yeah. Itu nggak ada. Sehingga memang full konsentrasinya ada di pengadaan. Gitu. Ini ada yang raisen, Bu. Pak Agung. Ya. Ya, Pak Agung Madiun. Saya persilahkan Pak Agung. Oh enggak Pak Agung. Silakan Pak Agung. J, selamat siang Bu. Kayaknya pernah ketemu Bu J sama jenengan Bu J. J, ini karena HP saya baru, saya nggak tahu kontak jenengan masih kesimpan apa enggak. Tapi nanti boleh saya di-share nomornya narasumber. Jadi gini, saya sekarang di Dinas Perkim Bu, nggak di PU lagi. Kan kemarin waktu ketemu insya Allah di Cipta Karya J. Masalah apa? SIM BG kalau nggak salah J. Nah, saya mau ngangsu kawruh karena yang kami kelola itu rusun. Rusun masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini kami terbebani dengan konsep upahan yang ya mestinya harus sudah beralih ke outsourcing gitu. Saya sepakat dengan apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di Klaten, di Jawa Tengah, di Joglo Semar. Cuman yang lebih penting begini, kalau kami kan lebih ke housekeeping ya, jadi cleaning service, security, sama maintenance. Kan gitu aja. Yang paling penting pertama kami kulon nuwun, yang kedua karena tadi di chat juga sudah ada yang kalau ada di share contoh kontraknya tanpa mengurangi rasa hormat kami diparingi Bu. Kalau tidak ada ya draftnya. Jadi paling tidak satu persatu kami memperbaiki apa yang ada di kami. Jadi sifatnya bukan pertanyaan tapi kulon nuwun sama nanti nyuwun nomor kontaknya di chat Bu J. Oh J. J, terima kasih Pak. Bapak kita sambil sharing. Tahu Pak, kalau mau ke Madiun katuran. Suatu-waktu kami main ke tempat jenengan. Siap. J. Saya pernah diminta Pemprov Jatim juga. J. Di RSUD. Kebetulan itu 14 rumah sakit provinsi dikumpulkan. Oke. Saya diminta ke sana. Termasuk ada dari Madiun. Nanti kalau perlu kami yang sowan ke panjenengan. Oh, monggo. J. Siap. Pak Agung, kami terbuka. Iya, Mas Bandu, selamat siang. Siap. Mas Bandu, moderator. Pak Agung. Monggo Bu mau ditanggapi lagi Pak Agung atau sudah? Cukup itu. Cukup ya. J. Nanti minta kontaknya Ibu itu Pak. Ya, nanti saya tulis di chat ya. Ya, di materi tadi sudah ada, sudah lihat kontaknya. Nanti materi bisa di-share aja, Mas. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Simple kalau cleaning kali ya.
Ya, ini ada Bu Elis Komalasari, silahkan Bu, dari perkenalkan siapa, terus kemudian dari mana Bu? Silahkan Bu Elis Komalasari. Ya, selamat sore Bapak Moderator dan Ibu narasumber. Selamat sore. Ya, ya Ibu, kita pernah ketemu waktu acara di Bogor sama di Jakarta. Waktu apa ya? Bintek Advisor kalau nggak salah. Ya kan Bu? Tapi alhamdulillah saya nggak lulus Bu. Loh kok malah alhamdulillah gimana nih? Ya nggak tahu Bu. Gini Bu, sekarang kan lagi ini katalog lokal ya Bu ya. Mungkin nanti bisa sharing katalog lokal untuk jasa keamanan atau kebersihan kan hampir sama ya Bu ya. Cuman gini ada kan kalau di pengumumannya gajinya UMK ya Bu ya. Tapi kalau di UMK itu jauh gitu Bu, jauh. Kalau di kami di Kabupaten Sumedang untuk jasa keamanan itu 1.750.000. Kalau untuk kebersihan 1,5 juta. Tapi kalau UMK-nya di angka 3 juta lebih gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ada beberapa dinas yang memakai dasar untuk gaji jasa keamanan sama kebersihan itu memakai UMK. Ada juga yang memakai standar bupati gitu. Otomatis nanti ketika tayang di katalog lokal itu kan harganya pasti akan beda jauh gitu Bu. Pertama itu, terus yang kedua nanti di katalog lokal di kami di Kabupaten Sumedang akan ada harga yang berbeda-beda gitu. Jadi seolah-olah harga itu bagaimana anggaran yang dimiliki dinas gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau seperti itu apa boleh Bu? Kan udah jelas kalau di syarat di syarat pembentuk harga itu adalah gaji UMK, sedangkan di kami jauh karena terbatas dengan standar harga kabupaten gitu Bu. Itu yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi pasti akan ada harga yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah gini, dinas A ibaratnya jasa kebersihan, harga untuk untuk junior itunya ibaratnya 3 juta. Tapi kalau penyedia B untuk dinas B mungkin lebih gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bu? Diperbolehkan atau enggak? Mungkin sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, saya langsung ya Pak Tommy ya. Langsung pengalaman saya Bu Elis, karena Iya, Bu. dulu pernah, tapi udah lama ya, karena anggaran kami nggak cukup. Gitu. Kemudian saya biasanya kan sebelum tahun nanti, kita kan sudah tahu nih kira-kira nanti berapa ya gitu. HPS-nya karena kami mau tender gitu ya kemarin-kemarin. Ya. Terus saya sempat ke Dinas Tenaga Kerja nih. Berapa ya Bu misalnya UMR-nya Kabupaten Klaten gitu. Dia bilang, wah kita belum tahu gitu. Tapi kita bisa ada perkiraan gitu ya. Udah kita untuk anggaran pengusulannya biasanya kita tambah 10% aja. Gitu. Dan ternyata selama ini pun penambahan tidak sampai melebihi dari 10%. Kemudian waktu itu juga dari Dinas Tenaga Kerja sudah me-warning kita tidak boleh mengurangi dari upah minimum mereka. Yang itu harus diberikan full gitu. Maka mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu case yang pernah terjadi di mana-mana, penyedia nakal, kemudian kita sudah memberikan gaji sesuai dengan upah minimumnya, mereka membayarkan tidak sebesar itu gitu ya. Itu ada permainan-permainan itu, maka di saya pun saya harus sudah tahu berapa yang diberikan gajinya ke dia gitu. Jadi biasanya kami kan kalau misalnya mau besok untuk bayar gitu, saya sudah selalu meminta, apalagi kan ini sudah jelas ya, misalnya rutin, kemudian jumlahnya itu juga sudah biasa tanggal 3, misalnya tanggal 30 apa 31 gitu.
H-2 gitu saya udah minta untuk bisa segera kelengkapi dokumen gitu. Nah itu saya mau ngecek juga nanti kalau pembayarannya seperti apa dan sebagainya. Karena terus terang Pak Tommy juga di tempat saya itu kalau misalnya bayarnya itu sudah lengkap dari klaim dari dokumen yang sudah lengkap. Itu lebih dari 17 hari. Indeks kinerja saya turun, remon saya dipotong. Gitu. Itu bisa terjadi itu. Maka di tempat saya kalau sudah lengkap maksimal hanya 7 boleh sampai 17 hari. Itu yang diperbolehkan. Maka kalau saya karena pengalaman yang dulu Bu Elis, maka kami anggaran itu, maka anggaran tempat saya untuk tahun ini itu hanya 10 bulan tok gitu. Nggak bisa nyampe Desember. Nggak bisa nyampe Desember karena kemarin dari Ijen hanya boleh kenaikannya 6% gitu ya. Ternyata upah minimumnya kan naik 8,84 ya kalau nggak salah di Klaten itu. Maka mau tidak mau kami menyesuaikan itu. Maka kami kontrak payungkan, saya kontrakkan payung itu 1 tahun sehingga nanti kami tidak lagi proses pengadaan lagi, proses pemilihan lagi. Karena kan hanya kalau kontraknya satuan kan hanya 10%. Itu. Kalau masalah harga yang berbeda-beda di dinas, yang penting kalau sebetulnya sudah benar-benar, kalau misalnya masih tender, berarti kan kita sudah survei harga nih. Ya. Kalau saya aman pasti mereka kita undang aja. You harga berapa, you harga berapa, you harga berapa gitu. Kemudian dari situ kami buat rata-rata nih. Gitu. Itu menjadi HPS tender kami. Itu. Terus juga kami melihat tahun kemarin kontrak kita berapa, gitu kan? Kalau masalah pajak kan gampang, tinggal ditambahkan saja. Jadi itu kemudian kalau di e-katalog rata-rata sudah terstandar sebetulnya mereka, gitu ya. Tidak terlalu jauh gitu. Cuman kan kualifikasi atau kompetensi dari perusahaan ini yang mereka mau menjual katalah menunya itu apa sih yang mau dijual, itu yang perlu kita tahu. Maka setiap pengadaan itu kita datangkan dulu mereka. Katalog itu apa saja sih gitu, yang punya itu berapa vendor, kita datangkan aja ke kita, kemudian mereka suruh presentasi. Itu jadi kasihan kalau misalnya masa cleaning service cuma 1,5 hidup di Sumedang. Saya karena di Unpad dan saya sempat prakteknya juga di Sumedang. Aduh, nanti nggak nyampe itu Bu, biaya apa gitu ya. Kalau di Jawa, Mas Tommy dan saya masih minum gitu. Dulu di kami aja, minum 500 ya masih boleh tahun 98. Saya kos di Jatinangor, es teh itu sudah 2.000. Coba bayangin kalau 1,5, maka memang kan ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur ya sebetulnya. Itu yang kita tidak boleh mengurangi hak mereka, termasuk tunjangan-tunjangan juga kita tidak boleh mengurangi. Maka juga ada misalnya liburnya itu juga perlu diatur, kalau overtime itu juga perlu diatur. Jadi misalnya 1 jam pertama itu harus berapa nilainya, itu udah diatur. Kemudian kalau misalnya dia overtime di hari kerja dengan libur itu beda lagi. Nah itu maka kalau saya udah nekankan teman-teman nggak usah overtime gitu. Karena nanti susah hitungannya di kami. Pokoknya tetap aja kalau misalnya ini ya tambah orang aja. Karena kan kami kontraknya satuan, jadi mau menambah mau mengurangi gampang. Itu yang di tempat saya. Itu Bu Elis. Jadi tetap kasihan mereka karena memang mereka sudah dilindungi dengan undang-undang gitu ya. Nanti kita kena, aku enggak mau PPK-nya kena ke sana kemari. Hanya gara-gara masalah itu gitu. Itu. Gitu Pak Tommy. Ya, mirip ketemu lagi Bu Eli. Ya. Ya, Ini Bu Elis ini ya, ya. terjadi sama di tempat kami tahun berapa ya? 2020 yang lalu, Bu. Jadi anggarannya itu sebenarnya kan nggak cukup itu untuk membiayai yang sesuai dengan UMP itu. Iya. Upah minimum kabupaten juga. Akhirnya saya sampaikan regulasinya terkait dengan
aturan ketenaga kerjaan ini ya kita seperti yang sampaikan Bu Kris tadi, dan akhirnya di pertengahan tahun itu ada perubahan anggaran Bu, sehingga menyesuaikan UMP-nya. Di tempat kami seperti itu Bu. Dan jadi di UMP-nya nanti disesuaikan, di standar harganya disesuaikan dengan UMK mungkin gitu ya Pak ya? Ya, UMK ya betul. Iya. Nah kalau misalkan di e-katalog tadi kan Bu Kris mencontohkan sudah Iya. ada harganya satu orang itu berapa per bulannya itu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau dengan standar harga yang ada di tempat Ibu, yang standar harga yang ditetapkan Bupati itu ternyata nggak bisa masuk di situ, dan anggarannya cuma adanya yang standar Bupati yang 1,5 tadi ya. Ya berarti untuk opsi metode dengan e-katalog ini nggak bisa ditempuh Bu, kecuali dirubah anggarannya dulu gitu. Jadi nanti pakai metode non e-katalog. Kalau aku Pak Tommy, ya kami kan nggak cukup juga. Nggak cukup. Hanya 10 bulan. Oh, Ya di kan? bulannya ya. Sehingga tak kontrak payung. 1 tahun. Sehingga nanti di bulan 11, 12 aku nggak ikut pemilihan penyedia lagi. Tinggal ini ya Bu ya, tinggal klik gitu ya. Enak kalau tinggal klik sih gampang ya. Kalau kemarin kan tender ya, kan susah kalau merubah. Kita harus, pengadaan langsung nggak cukup. Mau tender lagi, tinggal 2 bulan gitu. Nah, gitu. Karena masih banyak Bu di tempat kami itu di daerah ya. Contoh di daerah itu yang menganggarkannya itu tidak sesuai dengan, misalkan ternyata kebutuhannya lokasi gedungnya itu butuh 3 personel gitu kan. Ternyata ya anggaran tadi yang disampaikan, yang di ACC itu cuma cukup untuk hanya 1 personel tadi. Itu kadang-kadang seperti itu di daerah. Dan untuk dibuat 3 tahun seperti tempat itu ya itu TAPD itu kadang-kadang masih tim anggaran itu masih belum mengizinkan untuk itu. Begitu. Soalnya mereka hanya berpikir rumahnya dia. Ya. Kan kasihan nanti penyedia kalau enggak, maksud saya kalau sekalian dikontrak payung tadi ya, kita udah tahu. Maka kita ngomong sama anggaran nih. Ya kita nanti tiap tahun tiap tahun hanya ngurusi pengadaan terus nggak pernah free gitu ya. Dan perlu dikonsolidasikan seperti tadi Ibu sampaikan itu yang sudah dilakukan oleh teman saya yang Pak Christian Galmes itu kan di sana juga sudah dikonsolidasikan. Ya kalau untuk di Kabupaten Sumedang mungkin untuk saat ini karena kita kan lagi gencar-gencarnya ini Bu katalog lokal gitu. Jadi mungkin sementara kalau di Kabupaten Sumedang pakai katalog lokal tapi gajinya masih di bawah UMK ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elis. Ini ada pertanyaan di chat Bu dari Bu Subaidah Dispusip Kota Subang. Mau langsung ngomong apa ini Bu dibacakan nih? Bu, bagaimana menentukan atau menghitung berapa banyak tenaga kerja cleaning service? Pertanyaannya itu Bu. Ya, tadi kan saya sudah matur ya. Terima kasih Bu. Jadi tadi itu kita akan melihat luasan. Ya. Kalau misalnya cleaning service jelas 800 meter persegi, cuman kita punya gedung berapa sih luasannya gitu. Tinggal nanti kalau misalnya ini berarti kita butuh. Pokoknya standarnya itu aja. Standarnya 1 orang 800 meter persegi ini sudah berlaku di mana-mana seperti itu gitu ya. Kalau taman 1.500 meter persegi. Kalau kami sekarang housekeeping karena pasti akan berbeda itu 500 meter persegi. Dan nanti dihitung aja Pak Tom. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Apakah sudah terjawab Bu Subaidah? Tadi di PowerPoint juga sudah ada, nanti bisa di-share aja sih. Iya Bu. Ini dari Muji MS, ini apa Pak Muji ya? Fee 2% ya, sedang PPh-nya juga 2%. Tanya ini. Pak Muji, fee-nya 2% ya. Ya, jadi fee manajemennya kita memakai tinggal tergantung ya. Tapi kalau ini sebetulnya di e-katalog itu
5%. Tapi dia menawarkan 2,1%. Itu yang untuk yang kita perhitungkan itu. Jadi untuk pajak jelas 11% gitu ya. Itu yang sudah kita lakukan, Mas. Ora untung dong, Bu. Ora untung. Masih mood Bu Kris. Pak Tommy kerja bakti kalau gitu katanya Pak Tommy. Lah, Pada nggak tahu negeri. nyatanya begitu tuh Pak, bisa itu Pak. Karena kita 2 rumah sakit sih. Yang kemarin sempat kita juga 2,5 pada waktu kita kontrak payung tender itu, gitu. Ya mungkin karena kita konsolidasi ya, mungkin karena jumlahnya juga besar gitu, sehingga bisa dia untuk fee manajemennya segitu. Kalau rumah sakit Karyadi berapa fee-nya, Bu? Sama Pak, kan kita konsolidasi dengan Karyadi. Wah, ini menarik nih. Nanti kita lihat aja, Pak, Tommy hasilnya. Ya Pak. Iya. Kebetulan pemenangnya itu juga kemarin bekerja di kami dan Karyadi juga. Gitu. Berarti pemenang yang untuk e-katalog ini kemarin sudah dikontrak yang 3 tahun itu Bu? Atau Ya, beda pemenang? betul. Oh, iya. Kebetulan Sarjito tempat saya, Karyadi itu kemarin dia menang. Bisa juga penyidanya lupa pajaknya itu. Nyatanya 2,5% kemarin. Saya nggak konsolidasi ya mau itu Pak. Itu sudah include pajak atau belum pajak PPh? Pajak PPh-nya 1,5 sudah, sebetulnya udah semua Pak itu. Oh, 1,5 ya pajaknya? Oke. Bukan 2%? Ya, enggak. Ya. Oke lah, sebentar gitu dulu masih. Ye. Ini ada yang tanya Bu di chat Pak Bu Putu Setiawati dari BPBJ Buleleng. Mohon izin bertanya Bu, untuk cleaning service di rumah sakit bekerja berapa jam per hari? Karena kami di kabupaten di masing-masing kantor petugas CS hanya bekerja kurang lebih 4 jam. 2 jam pagi sebelum pegawai masuk dan 2 jam sore setelah pegawai pulang. Berarti UMK bisa sesuaikan dengan jam kerja nggih, Bu? Ya. Jadi kalau kami dari awal, kami memang jam kerjanya itu 6 hari. 6 hari sehingga dia 7 jam. 7 jam. Kalau kami yang pokoknya yang outsourcing ini kebetulan 6 hari semua. Ya, 6 hari semua sehingga mereka tiap hari itu 7 jam, Pak. Tuh, kemudian untuk kalau 4 jam, saya nggak tahu kok bisa 4 jam ya. Karena kami itu dia harus standby juga gitu ya. Standby ada di ruang-ruang tertentu, jadi misalnya di kantor itu dia di mana, kemudian di ruang rawat inap itu di mana, itu mereka ada kantor-kantornya untuk mereka katakanlah untuk bisa minum gitu. Terus kemudian dia harus sudah standby pada waktu jam kerja sewaktu-waktu, karena dia kan beberapa kali juga misalnya untuk khususnya juga di ruang rawat inap itu ngepel kan tidak hanya sekali ya, itu yang selalu kita butuhkan. Kemudian untuk di kantor-kantor juga kita tetap sampai dia jam 2 itu dia pulang. Maka dan kami juga sudah ngomong sama Bapak Ibu di seluruh rumah sakit, cleaning service tidak boleh diberikan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang lain. Misalnya disuruh ngambilkan apa-apa yang tidak kaitannya dengan pekerjaannya dia. Makanya kalau misalnya pada waktu dia perawat-perawat itu baru sibuk mengurusi emergensi karena ada kegawat daruratan pasien dan tidak ada orang lagi untuk suruh mengambilkan obat atau oksigen, itu kami masih perkenankan. Maka kalau misalnya sebetulnya nanti ini kesepakatan kok Pak, kalau misalnya kok Bapak hanya 4 jam, dan nanti sebetulnya mereka bisa dinego aja kalau misalnya benar-benar hanya butuhnya 4 jam, tapi pasti dia rugi deh kalau misalnya mau gaji sehari hanya
4 jam dengan kami 7 jam gitu ya. Dengan harga yang totalnya tadi sekitar 2,8, kalau dengan fee management dan lain-lain di total itu 2,8 per orang. Berarti kan nanti kalau misalnya yang 5 hari itu 8 jam, berarti dia hanya dapat separuh gitu. Nah ini yang perlu penghitungan beban kerjanya atau bagaimana luasannya sehingga dia hanya bekerja untuk 4 jam. Itu. Begitu Pak, terima kasih. Ye, Mas mungkin Pak Tommy bisa cerita itu. Ini kan gimana, di kantoran juga. Kok bisa hanya 4 jam loh? Kalau kami tetap full Bu. Kalau di tempat kami ya itu full sehari ya, 6 hari. 7 Sabtu jam nggak masuk kalau Minggu. 6 hari. 5 hari, 5 hari. Minggu 40 kerja. hari. Iya. Kalau 5 hari 5. berarti kalau kantor-kantor karena tutup Ya. itu 8 jam. 8 jam, ya, per hari 8 jam. Sehingga kami juga tidak hanya pas, kalau zaman-zaman dulu ya Bu, sebelum 2020 ini, kemarin kita minta anggaran itu, ya anggaran dipepet separuhnya. Jadi ya kerjanya ya seperti Ibu yang tanyakan tadi. Jadi cuman pagi sama sore setelah pulang itu. Tapi karena kemudian kami minta anggaran untuk ya full, bisa full karena kan kebersihan itu juga cerminan dari kita ya, kebersihan kantor juga itu. Kami minta anggaran lagi, kemudian dianggarkan ya bisa full akhirnya sehari. Tapi memang butuh perjuangan Bu waktu itu untuk menganggarkan biar sesuai UMP dan seperti itu. Ini kalau ada yang kami di resen Bu. vertikal itu enak-enak aja. Ya, Pak Avandri. Ya. Pak Avandri, silakan Pak Avandri. Halo Pak Avandri, monitor. Wah, malah live. Masih belum ini. Sambil kita tunggu ya Bu, ini ada ya, udah di chat aja. Pak Ahem. Apakah persyaratan untuk setiap tenaga cleaning service harus memiliki sertifikat kompetensi atau boleh diganti dengan pengalaman kerja selama 3 tahun? Gimana Bu kalau di sana penerapannya? Ya, kalau di tempat saya gitu ya. Di tempat saya itu dia kan akan berbeda kalau cleaning service ya. Di rumah sakit sama kantor itu pasti akan berbeda. Kalau misalnya tadi saya cerita Pak Ahem, jadi kalau misalnya di tempat saya kompetensi dasarnya, misalnya dia harus lulusan dari SMA gitu ya, itu kemudian dia paling tidak, saya tuh kalau misalnya ini, saya tuh hanya SMA aja, yang penting nanti kami latih aja gitu ya. SMA, kemudian kalau misalnya Bapak mau dengan pengalaman, silakan saja gitu. Tetapi di kami yang penting dari SMA itu kalau misalnya mau Bapak menerapkan harus dia pernah bekerja selama sekian tahun, saya nggak pernah. Sehingga oke saja yang kami lakukan itu, kemudian nanti kami akan training untuk mereka kaitannya kebutuhan kami yang di tempat saya gitu ya, di tempat saya itu kami training dengan gratis dari kebutuhan kami sendiri itu. Jadi kami nggak ada, mungkin kalau misalnya di tempatnya Pak Tommy apakah harus kompetensi apa, kalau housekeeping ini nanti juga upgrade gitu ya, upgrade. Jadi dia itu biasanya pelatihannya kami minta di sore setelah jam kerja. Jadi dia bekerja sampai jam 2 misalnya. Yang shift pagi itu, nanti setelah itu kami lakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang dari mereka, misalnya service excellence-nya seperti apa, cara pembersihan, itu dari mereka. Cara pembersihan, katakanlah lantai ini pakai apa dan sebagainya, itu juga dari dia. Itu dia sudah latihkan itu, kemudian dari kami dari rumah sakit yang perlu tambahin lagi. Itu. Ya. Mungkin Pak Tommy punya pengalaman? Kalau di kami memang belum menerapkan ini Bu, sertifikat kompetensi ya. Kami kemarin saya lihat di KAK-nya itu masih pengalaman saja Bu. Pengalaman menjadi cleaning service gitu Bu. Kalau untuk koordinatornya itu ada pengalaman berapa kali gitu atau berapa tahun untuk pernah menjadi koordinator cleaningnya gitu.
Ini tadi udah Raisen, udah hilang lagi tadi ada ya, Bu? Pak Alfandri sudah. Pak Alfandri Ini kayaknya udah kalau hilang. yang Bu Teti ini, tapi yang Oh nggak ya, tahu ini Bu Teti. katanya sama dengan Pak Muji ya pertanyaannya. Iya. Apakah penyediaannya tapi ya nggak untuk? nyatanya dia mau kok selama ini gitu ya. Dan dia sekarang juga tidak hanya cleaning, menang kemarin juga di Rumah Sakit PON Jakarta. Izin Bu Kris. Ya silakan Bu. Ya, maaf Bu tadi juga ya, menyimak yang tadi masalah manajemen yang 2,1. Makanya jadi kalau misal boleh di-share Bu untuk itunya, untuk HPS-nya. Soalnya kan kalau PPH untuk jasa kan 2% ya. Ya. Jadi kalau kami katalog, ini Bu Teti di daerah mana? Ini saya di Karawang, Bu. Oh, belum e-katalog ya? Di e-katalog kita udah ada, tapi untuk yang cleaning service itu masih belum muncul semua, Bu, e-katalognya. Kemarin memang kita masih belum semua, baru lingkup Sepda yang memakai katalog ya. Iya sebenarnya yang di katalog, cuma kadang ya begitu. Apa kendalanya apa? Kalau yang kebetulan saya karena di Sekda, yang di Sekda itu yang masih yang sudah mulai menggunakan katalog lokal untuk cleaning service sama keamanan. Cuma untuk yang dinas yang lain itu kan belum menggunakan. Kebetulan yang masuk di katalog lokal memang sudah biasa kita pakai di Sekda gitu Bu, penyediaannya masuk ke katalog lokal. Demikian. Iya, kalau aku sih nyarankan mending di katalog itu. Pak Tommy aja berjuang untuk katalog. Iya, kita juga enak katalog betul Pak. Ya. Kalau yang jasa keamanan alhamdulillah sih sudah banyak yang masuk itu. PR-nya mengkonsolidasikan tadi loh Bu, biar semua OPD itu bisa dengan penyedia kabupaten tadi. Mungkin konsolidasinya kan tidak semudah yang di kementerian ya Pak, anggarannya. Untuk di kabupaten. Nanti antar PA ya. Kesulitannya. Di masing-masing PA. Nanti bisa masing-masing PA. Bisa tapi ini. Kan bisa. Perlu komitmen bersama itu Bu. Iya, perlu komitmen bersamanya itu Bu yang agak susah. Bu Teti, nggak ada loh konsolidasi itu karena gara-gara anggaran dari katalah saya itu dari anggaran sebagian dari pemerintah pusat, sebagian dari rumah sakit sendiri, nggak masalah gitu. Keuangan kami itu sudah nggak masalah hal-hal kayak gitu. Jadi aku sih menyarankan lebih baik akan dikonsolidasikan. Maka ini saya sekalian aja mendorong teman-teman untuk konsolidasi gitu loh. Untuk konsolidasi agar dia bisa enak gitu ya. Iya, memang yang konsolidasi yang Joglo Semar ini juga ini Bu, pernah dijelaskan sama orang LKPP juga Bu. Iya. Iya Bu tadi. Memang kita tertarik ini Bu dengan konsolidasi, cuma ya mungkin perlu diawali itu Bu. Gak apa-apa, aku pernah bicara di Jawa Barat juga, di mana ya kemarin, provinsi sih. Itu. Ya. Ya itu Bu Teti, kami tetap dengan apa ya, kalau sekarang sih e-katalog ya kami tinggal nego aja. Nego kami, seperti tadi saya di PowerPoint, saya tadi udah tak jelasin nih. Jadi nanti nego saya itu berarti sekian, karena bahan habis pakainya kami nggak pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pakai bahan habis pakai dengan peralatan, ya udah. Misalnya dia bisa tidak hanya manajemen fee-nya yang dinego, kan kita sebenarnya bisa menghitung itu. Tapi misalnya dari biaya-biaya itu masih bisa, kan sebetulnya kalau UMK, biaya-biaya itu masih nggak bisa lagi. Yang misalnya seragam itu kan keinginan kita yang mau kayak apa. Iya. Kemudian BHP-nya itu kita butuh apa, kita bisa survei pasar. Karena mereka justru sebetulnya memang sih, mereka itu, mungkin Pak Tommy juga akan cerita, mereka itu justru untungnya itu juga ada di bahan habis pakai ini. Gitu. Karena
kami itu kan bagaimana membatasi, kan sebetulnya kemarin itu kan dari LKPP juga misalnya kayak pembangunan gitu ya. Sebisa mungkin ada kontrak misalnya mereka hanya jasanya, tapi material apa-apa ini yang aku masih PR, dibeli PL LKPP itu. Bagaimana misalnya jasa mereka aja yang kita pakai, tapi material-material kita bisa pengadaan gitu. Bisa tidak include sama kontraktor. Itu kan juga merupakan tantangan buat kita sendiri. Sehingga dari situ kita akan bisa menego, Bu Teti, berapa sih sebetulnya gitu. Karena dia sebetulnya dengan bahan yang bisa pakai itu, dia udah memperhitungkan juga gitu. Profitnya tidak hanya dari manajemen fee-nya, dari bahan habis pakai masih bisa. Cuman tempat saya aja karena juga konsolidasi, kalau kemarin kontrak payung 3 tahun, maka mau tidak mau ini apa ya? Mereka mau, katalah mereka mengatakan yang penting saya untung sedikit gitu ya. Untung sedikit apa banyak saya bilang gitu. Karena kan jumlahnya jadi banyak personelnya gitu. Nah, itu yang memang akhirnya kita dapat seperti itu dan terus terang kami di vertikal itu nggak ada intervensi. Nggak ada biaya macam-macam lah. Misalnya, oh kalau kayak saya mau kayak gampang gitu ya. Di PPK mau dikasih apa-apa gitu. Parsel aja tak kembalikan. Bu, ini parsel Natal, tak foto. Ini mau diambil atau saya kembalikan lewat ekspedisi. Jadi kami terus terang mereka sudah tahu perlakuan ke kami sendiri. Jadi kami semua free, nggak ada namanya maksudnya pungutan-pungutan di luar itu nggak ada. Sehingga mereka mau mereka mengatakan aku senang bekerja di sini, Bu. Nah, itu yang mereka katakan kalau misalnya masih ada biaya-biaya lain memang susah. Kalau diminta untuk mentok itu masih mikir ya. Wah lah nanti dimintain ini gitu misalnya. Maka kalau mereka sudah tahu pola di masing-masing satuan kerja yang dia bekerja, dia akan memberikan harga yang terbaik. Konsolidasi. Bu Teti, terima kasih. Ini ada Pak Harlin dari Biro PBJ Provinsi Sulawesi Barat. Ya, silakan Pak Harlin. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami tanyakan di sini terkait dengan cleaning service. Ini kan kami ada salah satu OPD di mana hanya 5 orang untuk CS-nya. Kemudian anggarannya di bawah UMP. Kira-kira apa yang kami harus lakukan? Apakah bisa dilakukan dengan langsung menunjuk ke perorangan dalam hal ini di SK-kan atau tetap melalui proses seperti itu? Mohon petunjuk. Oke. Terima kasih. Ya. 5 orang ini anggarannya berapa ya Pak Arlin? Anggarannya 1,6 per orang, Bu. Dia jauh di bawah UMP. Kalau UMP di Sulawesi Barat berapa? Sekitaran 3,2 kalau enggak salah, Bu ya. 2,6. Oh, ya. Ya, itu Pak Tommy. PR bersama ya. PR bersama ini. Jadi sebetulnya tadi sekali lagi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah mengatur rinci loh. Jadi kita itu tidak boleh karena nanti biasanya akan kena ombudsman. Itu aja nanti baca lagi ada undang-undang yang kaitannya dengan kompensasi. Itu aja kita belum masukin ya. Itu masih nambah di situ. Maka kalau langkah-langkahnya Pak Arlin daripada nanti kena, kalau saya PPK jelas saya tidak akan kerjakan. Karena nanti yang kena akan saya. Karena yang berkontrak adalah saya. Maka dari situ, ya ini harus pengajuan dari, paling tidak diceritakanlah, ini loh undang-undangnya, dan ini poin-poin yang harus dibayar itu ini juga. Tidak hanya masalah UMK, misalnya UMP, gitu ya. Tidak hanya masalah itu, tapi masih ada jaminan-jaminan, kasihan dia.
Wong sebetulnya kalau kita menggunakan tenaga yang katakanlah hanya yang kan ada juga tenaga yang kalau misalnya kita hanya memakai berapa hari gitu. Tapi kalau berapa harinya kita terus-menerus selama 3 bulan, ini sudah jadi tenaga kita loh. Kalau berturut-turut 3 bulan kayak tenaga harian lepas. Kalau kita gunakan 3 hari, misalnya 3 bulan berturut-turut kita gunakan. Itu aturannya juga sudah jelas, itu nanti bisa menjadi tenaga kita gitu. Entah mau di outsourcing atau di kontrak atau apa, tidak lagi menjadi THL, tenaga harian lepas. Itu juga ada di undang-undangnya sebetulnya diatur, di undang-undang cipta kerjanya juga, di tenaga kerjaan juga ada. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini gitu. Dalam hal ini maka menurut saya ya nanti tetap kalau saya biasa akan koordinasi dengan pengusulnya, misalnya dari Pak Arlin satuan kerja mana gitu ya, satuan kerja mana lah, itu misalnya UPD mana yang memang mengusulkan, ya paling tidak ini yang harus dibahas gitu. Nanti kasihan PPK-nya kalau misalnya kena dari ombudsman gitu atau LSM. Terus sekarang gampang nih LSM misalnya masuk gitu ya. Ini gimana gajinya masih ada UMR-nya, ada undang-undang ketenagakerjaan begini-begini gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Karena tidak hanya sekali lagi tidak hanya UMP, UMK-nya, tetapi masih ada jaminan-jaminan termasuk juga BPJS ini yang harus juga. Itu. Maka masalah nanti kan kalau proses pengadaannya ini mau pakai penyedia ya nggak apa-apa, atau mau dikontrak langsung jadi tenaga kita silakan gitu ya. Itu. Tapi yang intinya bahwa ya kita harus memenuhi hak-haknya dia, itu yang penting. Jangan kemudian kita sembarangan, karena seperti tadi saya cerita, overtime itu aja juga sudah diatur, misalnya dia kerja itu maksimal dalam sehari itu lembur itu hanya boleh 4 jam dalam 1 hari. Kadang orang kan mikirnya ini misalnya ada sesuatu itu, wah dilemburkan sampai malam, tapi tanpa perhitungan misalnya. Itu coba kalau kita jadi seperti mereka yo, kasihan banget gitu. Itu Pak Arlin. Jadi nanti Mana, bisa Pak Arlin? aturan regulasinya diberikan aja lah. Gitu. Berarti itu nantinya untuk ini bisa lewat penyedia, bisa langsung berkontrak ke perorangan, Bu ya? Penyedia perorangan. Kan di sana ada katalog nggak? Kalau di ini tempat kalau total kami, berapa? Berarti 1,6 ya? Enggak, 2,6 lah. 2,6 ini kan UMK-nya, UMP. Masih ditambahi dengan jaminan-jaminan Ya, Pak Tommy. sama THR. Sama ya, jaminan maksudnya ada THR, DHT, jaminan tua dan sebagainya itu nanti ini kan kalau proses pengadaannya terserah aja. Kalau misalnya di bawah 200 ya silakan tetap dengan pengadaan langsung. Intinya kalau kita nunjuk itu ya harus ada, misalnya saya milih Pak Tommy. Nah, karena saya dekat dengan Pak Tommy kan nggak boleh, tapi harus ada reasoning di situ. Kalau misalnya saya nunjuk misalnya dengan alat-alat, karena ini main unitnya saya boleh untuk spare partnya ya oke. Tapi kalau ini kan jasa dan banyak orang ya nanti kena lagi. Nah, kalau ini tetap sesuai dengan proses pengadaan aja Pak Arlin. Kalau nunjuk ke satu orang, kecuali sudah ada di katalog pun, kami lakukan duluan seperti tadi saya aturkan. Presentasikan dulu gitu. Milih kenapa milih Pak Arlin, kok enggak Pak Tommy atau Pak Aham misalnya. Seperti itu. Itu ya. iya Bu. Oke, terima kasih. Semangat Terima kasih, terus Pak Pak Arlin. Arlin. Iya, sama-sama. Kemudian ada Pak Ahem. Silakan Pak Ahem. Silakan unmute dulu. Silakan Pak Ahem. Makasih Bu. Jadi lanjut tadi, saya hampir mirip lah dengan yang dari Sulawesi Barat tadi.
Jadi kami juga itu ada pengadaan, Pak, itu cleaning service di 2 OPD yang berbeda. Nah, ini kendalanya juga apa namanya? Harga satuan mereka itu di bawah UMP kami juga. Kalau kami cuman 2,8 juta. Nah, tapi itu di bawah. Nah, tadi saya tanyakan itu masalah sertifikat apa namanya kompetensi untuk jasa cleaning. Nah, itu kan ada junior, ada yang senior. Nah, kita untuk senior junior saja enggak cukup untuk apa namanya untuk pengadaan untuk mengikuti karena anggaran yang terbatas itu. Nah, lantas saya tadi bertanya itu apakah boleh supaya bisa apa namanya karena terus terang kita juga di daerah sekarang sudah ada katalog lokal itu yang apa namanya memasukkan kegiatan pengadaan cleaning itu. Nah, hanya harga yang mereka tawarkan itu memang jauh karena sesuai dengan UMP. Nah, jadi kami coba bagaimana caranya, apakah ini maksud saya ingin bertanya sharing, apakah kami boleh anggaran yang terbatas itu, misalnya ini kan dia membutuhkan waktu 12 bulan. Nah, sekarang ini sudah lewat berarti tinggal 11 bulan. Nah, anggaran yang sisa dana 11 bulan itu apakah kami boleh menaikkan harga itu tapi mengurangi jumlah tenaganya. Nah, ini apa boleh di dalam KAK-nya nanti mereka menyusun karena dia masih gelondongan ini Pak, ceritanya masih gelondongan. Jadi masih bisa kita nanti buat rancangan anggaran biayanya. Nah, termasuk mungkin tadi ada yang minta bisa di-sharing KAK dan RAB-nya. Kalau kami juga mengharapkan itu Bu, kalau bisa dibantu supaya kami bisa membuat anggaran untuk menyesuaikan minimal mendekati lah upah minimum provinsi kami daerah kami itu. Begitu Bu. Ya. Oke Pak. Silakan Bu Kris. Ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi kalau misalnya di kami, ini sambil saya buka-buka ya, itu memang ada pengawas yang dikatakan senior cleaning dan ada junior cleaning. Memang gaji mereka pasti akan berbeda. Kalau senior dengan junior. Kami ini ada terpaut sekitar 300-an sekian lah antara senior dan junior. Kemudian kalau masalah sertifikat tadi, memang kemampuan teknisnya mereka itu berijazahnya SLTA, gitu ya, SLTA. Kemudian SLTA atau setara. Kemudian untuk pengalaman bekerja, kalau misalnya masih belum, ya berarti dia harus upgrade di perusahaan itu ada misalnya minimal untuk cleaning service dia pernah punya pengalaman 3 tahun misalnya juga. Kalau misalnya di rumah sakit berarti dia memahami tentang penanganan limbah B3. Kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau di kantor-kantor kan nggak akan sedetail itu kalau yang di kantor. Kemudian juga mereka memiliki kalau perusahaannya pasti punya ISO gitu-gitu ya. Terus nanti dia punya kesanggupan untuk dilatih apa yang kita perlukan itu. Kemudian kalau masalah tadi Pak Ahem ngomong apakah boleh enggak gitu kalau kita mengurangi volume. Kalau tempat saya kalau sudah ada di RUP di DIPA di EPA-nya itu outputnya misalnya harus 50 orang, ya kami nggak bisa gitu. Karena nanti terkurangi ini harus ada reasoning kenapa. Kan nggak boleh kemudian karena anggarannya nggak cukup itu, waduh Pak kami habis-habisan Pak dengan auditor. Maka akhirnya karena outputnya harusnya katakanlah tadi 40 atau 50 orang, kemudian kita akhirnya biayanya nggak cukup, kita jadi 30. Jangan-jangan perlu Bapak Ibu juga sounding ke para pemutus kebijakan untuk bagaimana juga mengadvokasi masalah untuk biaya UMP, gaji mereka lah. Gaji itu termasuk tunjangan-tunjangan itu, sehingga mereka juga ada kesejahteraan lah Pak. Sekarang maaf ya,
dengan adanya inflasi seperti itu, dengan gaji misalnya di tempat saya itu 2.154.000. Bayangkan ya, itu ada membayangkan kayak apa gitu gajinya baru segitu. Paling nanti dengan tunjangan-tunjangannya itu, maka kadang-kadang kan ini yang apalagi kalau misalnya nanti di bawah dengan itu gitu. Kan kasihan Pak, kita maunya gajinya di bawah dari UMP, UMK, tapi pekerjaannya maunya lebih dari apa yang sebetulnya standar yang kita sudah standarkan. Kan kita nggak fair juga gitu loh. Nah, maka Pak Ahem sebetulnya menurut saya ini penjenengan berjuang untuk mereka loh Pak. Pahlawan loh untuk mereka itu. Karena kan mau tidak mau Pak Ahem kan juga menggawangi ya kebijakan ini gitu. Agar jangan sampai menzolimi mereka gitu. Gara-gara gajinya nggak ada di UMP, UMK, tapi kerjanya melebihi dari apa yang dia tidak sebetulnya dari standarnya. Itu Pak. Kalau boleh dan tidaknya sebetulnya ya jelas tidak boleh. Itu. Siap. Oke, Jadilah makasih Bu. pahlawan Pak sekarang Pak. Ayo. Siap Bu, ini lagi di makanya minta tolong Bu kalau bisa di-share ini supaya bisa kami koordinasikan dengan OPD-OPD tersebut Bu. Ya, Gitu. nanti regulasi-regulasi Ya. perlu Oke. dipelajari Pak. Siap Bu. Ya. Siap. Sehingga kalau kita mau menghadap ke atasan, regulasinya ini loh. Nanti kalau ada kayak gini, wah saya jelas jadi PPK saya nggak berani. Siap. Ya silakan kalau ada yang berani jadi PPK dengan ini, silakan saya diganti gitu aja. Siap. Makasih Bu Kris. Ya, sama-sama. Makasih. Kalau yang kemarin kami lakukan, kami tidak tidak melakukan perubahan jumlah tenaganya karena kan tenaganya dikurangi nanti nggak bersih Bu malahan. Iya. Jadi kami mengurangi bulannya, terus kemudian kita minta perubahan anggaran Bu. Untuk menambah bulan yang misalkan cuma dapatnya ya 6 bulan, ya 6 bulan berikutnya ya harus kita minta perubahan anggaran untuk menambah itu. Itu kalau kami kemarin seperti itu. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya Resen karena waktu juga membatasi kita. Saya mohon Pak Muji mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan materi kita pada siang hingga sore hari ini, Pak Muji, monggo. Ya, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Kris, apa yang Bu Kris sampaikan hari ini membagi pengalaman yang semakin meneguhkan kita semua untuk menempuh bagaimana pengadaan yang lebih baik lagi untuk negeri ini dengan banyaknya adanya alternatif inovasi dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Kris, Pak Tommy, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Semoga kita meningkat kompetensinya dan ada kemudahan-kemudahan kita dalam bekerja dan pelaksanaan pengadaan. Demikian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Bu Kris, mungkin ada closing statement Bu Kris untuk kita semua. Terima kasih Pak Tommy, Pak Muji, Pak Ibu semuanya. Jadi untuk saya hanya mengharapkan gitu ya, kita insan-insan pengadaan ini kita juga memperjuangkan nasib mereka gitu, nasib mereka agar mereka memang hidup layak gitu ya, hidup layak. Kita perhatikan di saat kita sudah berkontrak, kita juga melihat kinerja mereka, kita juga melihat bagaimana kesejahteraan mereka sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan ini benar-benar sesuai dengan ya manusia hidup lah gitu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pada saat ini untuk bisa seandainya belum e-katalog ya lakukan dengan tender. Kalau misalnya punya inovasi lagi lakukan bisa dengan kontrak tidak hanya 1 tahun, tapi karena semua sekarang sudah mulai ke e-katalog ya akan lebih baik dengan e-katalog. Kalau misalnya UPD ini lebih strategi sekali, kalau tempat saya ini kan jauh-jauh nih, gitu ya. Apalagi juga bisa se-Indonesia kalau misalnya selain cleaning service, itu kita bisa konsolidasi. Sehingga kita akan dapat efektivitas, efisiensi, dan juga cost reduction-nya gitu. Kemudian mutu untuk jaminan pelayanannya akan lebih baik. Saya kira begitu dan semangat terus, kita berjuang terus, belajar terus
apalagi di Pak Muji ini kami juga semakin dipintarkan dengan sharing dengan Bapak Ibu semuanya, agar kita pengadaan ini juga semakin maju dan tidak hanya, oh ini nggak bisa gitu. Semua pasti ada bisa, ada solusinya. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan selamat sore, sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Kris yang sudah menyampaikan materi pada siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku moderator mohon maaf sekali tadi ada mungkin beberapa chat dari teman-teman yang belum bisa terjawab di kesempatan ini. Mungkin nanti bisa di-share pertanyaannya juga di grup ya, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak Muji Santoso dan Pak Muklis serta tim Muji Santoso Training Consulting atas penyelenggaraan acara hari ini, Bapak. Mohon maaf kalau saya selaku moderator dalam membawakan acara pada hari ini ada yang kurang berkenan, ada salah kata, saya mohon maaf. Kemudian acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, budaya, salam, Om Swastiastu dan berkah dalam untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.